Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, insyaallah kita bersyukur nih atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya ingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di yaumil akhir kelak. Maka kita kedah ngukur supados daya nikmat betul-betul digunakan diagem untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya ibadah itu bersusah payah, menahan diri, sabar, memang demikianlah ibadah. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang kebetulan ibu-ibu ini diambil dalam sebuah asar. Asar itu berarti kisah dari para sahabat. Beliau ini badannya agak kurus lusuh gitu, nggak kelihatan beger cara wong Jawa. Kemudian ditegur sama saudaranya, lah kok kowe sampai begitu, mbok yo istirahat yang cukup gitu. Maka ibu-ibu ini kemudian menjawab, sungguh saya ingin tidur atau istirahat yang sesungguhnya nanti di alam kubur. Jadi orang ini itu orang yang dikenal tidaklah dia tidur di malam hari kecuali sedikit saja. Kenapa yang dicontohkan ibu-ibu? Karena sejatinya ibu-ibu sibuknya luar biasa. Ini bang, lebih sibuk dari laki-laki toh. Iya, saya merasakan betul bahwa seorang ibu itu masya Allah, dari mulai persiapan untuk memberangkatkan anaknya ke sekolah sudah bikin sarapan. Jadi kan tuh bikin sarapan apa tumbas sarapan? Bikin. Istri saya itu masuk yang bikin, meskipun hanya nyeplok telur. Apalagi sekarang Amar kan di Jogja nih, Jogja itu di bolak-balik niku kan pagi-pagi sudah harus bawa sangu, karena untuk ngirit. Dasarnya Amar senengnya makanan ibunya. Walaupun hanya ceplok telur pakai garam itu sudah lebih dari cukup. Persiapan sudah sejak pagi, makanya kadang-kadang saya melihat ibu-ibu tuh kalau kelihatan capek itu ya sewajarnya. Tetapi ibu-ibu ini, ummahat ini dikatakan bahwa tidaklah dia tidur di malam hari kecuali sedikit saja. Tetapi ditanya mengapa kamu melakukan itu sehingga kamu terlihat sampai kelihatan sangat capek. Dia mengatakan apa? Saya ingin istirahat tidur nyaman nanti di alam kubur. Artinya apa? Untuk menempuh, ini diambil dari kitab Ke Negeri Akhirat yang punya Bu Yuni itu. Untuk menempuh istirahat yang baik di sana, memang kita di sini harus rekoso, memang harus menahan diri. Untuk menukar istirahat panjang kita di sana, maka kita di dunia itu memang betul-betul gelem merekoso. Jadi nggak ada keluhan buat kita. Kita memang harus begitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai jenengan sampun ngatus kok jenengan mengeluh. Kalau misalnya wis koyo ngene isi kudu tangi wengi. Isi kudu nglayani bojone, subhanallah. Makanya yang dicontohkan ibu-ibu kan memang saya tahu betul ibu-ibu itu luar biasa. Jadi memang peran ibu itu luar biasa. Pun begitu, orang ini tetap menegakkan dalam waktu yang panjang. Maka itu pengingat buat kita supaya kita betul-betul bisa bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang jenengan tampi. Sampun ngantos kita punya nikmat kok justru untuk bermaksud kepada Allah. Terakhir kita mempelajari tentang Quran surah Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa sesungguhnya sedaya kenikmatan dunia niku berpotensi untuk memperdaya kita. Jadi dengan sehat terus kadang-kadang malah lali sehingga kesehatannya nggak bermanfaat dengan baik. Gitu. Kadang-kadang kita butuh sakit untuk mengingatkan ternyata nek sehat ki yo apik tenan gitu.
Untuk tahu manfaat sesuatu dihilangkan dulu. Untuk tahu manfaat sehat jenengan sehatnya dihilangi dhisik Gusti Allah. Gek jenengan sakit nembe krosok, aduh jebul sehat yo bermanfaat tenan gitu. Untuk tahu bahwa kita bisa memanfaatkan harta dengan baik, mungkin kita harus miskin dulu atau kekurangan dulu. Saya merasakan itu. Begitu hijrah jadi sensitif, jadi tahu oh betapa orang tuh susahnya luar biasa. Dulu nggak kepikir ketika dalam kondisi longgar nggak kepikir. Tapi sekarang setelah mengalami sendiri, ya Allah, bisa jadi orang punya beras 5 kilo itu bersyukurnya luar biasa. Dulu kan nggak kepikir seperti itu. Maka sekali lagi, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka dicontohkan ibu-ibu ini adalah orang yang rela untuk menukar seluruh kesenangan dunianya digantikan dengan kepayahan demi untuk mendapatkan istirahat panjang nanti di yaumil akhir yang dimulai dari kuburan kita. Maka sembilan hari dengan duduk seperti ini, mungkin di sisi lainnya dengan masih ada kegiatan 17-an masih ada rangkaian enggak? Di sebagian tempat masih begitu. Orang ngaji sudah berkurang jumlahnya di bulan Agustus karena kutu voli, kutu ini, kutu itu gitu. Mudah-mudahan jangan sudah rehat karena sudah tanggal 20 lewat. Waktunya buat kita untuk mendekat kepada Allah lagi dengan duduk di majelis insyaallah. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. Nggih. Napa dereng wektale toh Gusti Allah niku? Apa ya rung wektune toh kagem tiyang ingkang beriman supados atine khusyuk kepada Allah li dzikrillah. Wa man nazala minal haqq. Dan supados piyambakipun hari-hariannya berinteraksi dengan Al-Quran, haqqo di situ Al-Quran maksudnya. Supados dengan hari-hariannya bacaannya Al-Quran dan dilembutkan hatinya karena itu. Ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, ini ayat turun di tahun keempat keislaman. Dereng suwe to niku. Dereng suwe mawon ketika sahabat dianggap sudah agak-agak lalai sedikit. Apa bentuk lalainya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya kok yuk jenuh, mbok yuk diceritoni to aku. Maka turun surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, salah satu kisah paling indah yang lengkap dalam Al-Quran. Terus tiang zaman ini kadang-kadang enten jenuh, ini pengen hiburan itu loh. Kemudian ternyata setelah diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam sampai sepanjang itu, sahabat masih mengatakan, ya Rasulullah, mbok cerita meneh, isi pengen hiburan. Maka kemudian diturunkan Quran surah Al-Hadid ayat 16 ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Ayat ini adalah pembahasan di kitab Negeri Akhirat. Jadi saya cuplikan sebagaimana biasa kita sekarang di mixing, dicampur. Di awal saya sampaikan tentang cuplikan dari Negeri Akhirat. Ini pahalanya insya Allah ke Bu Yuni ini, Masya Allah. Masya Allah, jariah. Termasuk yang memberi hadiah ke Bu Yuni itu, insya Allah dapat jariahnya. Itu dikabarkan Bu Yuni, insya Allah. Teman jenengan yang di mana, di Bandung ya, Masya Allah. Jadi Allah memang mengingatkan kita. Apa ya orang waktu neto? Kok jenengan sih pengen dolanan wae, sih pengen nonton wae. Allah tuh berfirman, apa ya orang waktu ini jenengan khusyuk hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan panjenengan semua berlaku seperti orang-orang yang dulu diberikan kitab kepada mereka. Min qablu fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Berlalu waktu yang lama pun dikai Quran, nek jaman pun dikai Injil. Kok yo ora kebuka hatine. Si pengen dolan wae. Isih milih tontonan drakor wae ketimbang maca Quran. Jadi Masya Allah mbok yo ora kaya ngono to, aja kaya wong ndek ben. Berlalu waktu yang panjang tidak mau sadar-sadar, wa qasat qulubuh. Maka kemudian Allah jadikan hatinya keras seperti batu pun ketutup. Wa katsiru minhum fasikun, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang fasik. Fasik di sini artinya dua, betul-betul fasik, berbuat elek-elek di kono, sama betul-betul keluar dari Islam, kekafiran, subhanallah.
Nah, Bapak Ibu semuanya, kita betul-betul harus cerdas, ya. Yaitu apa? Banyak mengingat kematian. Ibu tadi bisa berdiri di ujung malam. Karena apa? Karena tahu dia akan ke negeri akhirat, sehingga dia rela. Capeknya luar biasa. Saya ceritakan sedikit tentang kakak ipar saya yang Bu Yuni juga tebang. Suaminya Bu Degotin itu, Bu Yuni, ketika ikut saya, sekitar 2 tahun ikut saya itu. Kalau saya bangun jam 12:30, wis ngadeg. Saya bangun lagi jam 2, isih ngadeg. Saya datang menjelang subuh, isih ngadeg. Masya Allah. Padahal hidupnya miskin waktu itu. Ini ada protes sih, protes. Itu perjalanannya panjang sekali, tapi dia komitmen tetap sholat. Masya Allah. Jangan lihat kalau ke Al-Yakin, Masjid Al-Yakin, yang ngetos sih, masjid yang di Tugu itu, Tugu Lilin itu, mesti dia itu di soft pertama. Kadang-kadang adzan. Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, jualan roti. Masukin roti pagi sebelum subuh itu, masukin roti nanti diambil siang. Masya Allah, bukan orang kaya, tapi Masya Allah ibadahnya, Masya Allah. Dan dia punya ibadah-ibadah yang mungkin istrinya aja nggak tahu. Saking menjaga kesolehan, karena setiap ilmu yang dia dapat dipraktikkan. Dan beliau termasuk orang yang selalu menyempatkan ketemu dengan saya. Jadi kadang-kadang dia tahu-tahu ngobrol dengan saya, refresh. Walaupun dia kemana pun ngajinya, tapi tetap ngaji dengan saya, tetap rutin. Karena kata beliau, yang paling menggugah di antara yang ada. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berpahala jariah buat saya. Saya tidak seperti dia. Saya nggak bisa tegak sampai berjam-jam seperti beliau, itu masih belum bisa. Tapi beliau bisa, Masya Allah. Maka ibu-ibu semuanya, monggo kita betul-betul menjadikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini untuk negeri akhirat kita. Kemarin kita sudah bacakan Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Di antaranya pembahasan terakhir adalah tentang bahwa seseorang yang timbangan amal baiknya besar, maka dia beruntung. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Sing sinten kemawon timbangan amale kathah sing sae, maka dia orang yang muflihun, dia tinggal beruntung, yaitu yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Timbangan berarti sithik wae amal saleh jenengan lakukan, sebab mempengaruhi timbangan. Jenengan nimbang dagangan iki lho, ditimbang nek ketambahan sithik lah ketah ditambahi sebelahnya toh. Gimana? Nek cara wong karang tempat saya anget itu ngertos nggak? Sing anget ya timbangannya gitu. Aja ngrugeni gitu. Nah, kita ingin timbangan amal soleh kita tuh abot. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Kemudian waman saqulat waman khaffat mawazinu, sing sinten kemawon timbangan amal sayanya sithik, maka inilah orang yang merugi. Ya, makanya kalau ibu-ibu tadi sampai betul-betul mau berjuang di ujung malam walaupun dalam kondisi sangat capek, adalah karena punya visi, aku bakal ditimbang. Mudah-mudahan ini melembutkan hati panjenengan semua yang hadir, karena kita belajar tentang ilmu akhirat itu harus melembutkan hati kita. Kita harus menjadi orang yang cerdas. Kemudian kita juga kemarin sudah singgung sedikit tentang kejadian di hari itu, di hari dibangkitkan. Pada saat dibangkitkan di tiupan yang kedua, kita dibangkitkan dari alam kubur kita. Setiap kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang loh Bapak Ibu, dalam kondisi telanjang loh kita, besok nggak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, apa yuraisin toh? Waktu itu kita udah nggak mikir, sibuk dengan sendiri-sendiri sehingga telanjang pun orang mikir wong liya. Bayangin, saking boten mikirnya, karena memang kita sangat sibuk waktu itu. Dikatakan di dalam Quran surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min ahi, hari di mana jenengan meninggalkan seluruh saudara panjenengan, wa ummihi wa abi, jenengan akan meninggalkan bapak ibu panjenengan, dan seterusnya. Memang hari itu sangat-sangat sibuk kita, semuanya nafsi-nafsi.
Dengan bahkan seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya, takut dituntut. Nek ben dunia ya, piye iki ora aku. Kita takut sama anak kita. Makanya penuhi hak-haknya hari ini. Maka muslimah itu bahagianya dengan kebahagiaan di rumah. Walaupun jenengan beraktivitas di luar, pastikan kebahagiaan panjenengan ada di rumah panjenengan masing-masing. Ini yang coba saya bangun walaupun saya rumahnya masih ngontrak. Ngontrak di saudaranya Bu Yuni kan saya. Itu saya berusaha membahagiakan diri di rumah. Dan saya memang paling bahagia kalau di rumah. Kalau sudah ke rumah itu rasanya bahagia banget. Jadi kalau sudah muter kemanapun paling bahagia di rumah. Maka istri saya itu orang yang paling paham bahwa saya dicul kenyang dewe, raiso kon jajan dewe saya. Bakso nih raiso, nih orang bojone dewe. Karena kebahagiaannya di rumah. Saya lebih nyaman jikalau ada pendamping. Kemudian nah ini pengingat kita terkait dengan kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, sidik-sidik, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Misalnya, nunggu sambil diunjuk, Ibu sedaya. Monggo. Salajengipun Bapak Ibu sedaya, saya masih di kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Saya tambahkan satu subjudul, nggih menika judulnya terkait dengan sikap orang menyikapi kematian. Ada 3 sikap tiang terhadap kematian. Yang pertama, menika tiang ingkang sibuk. Nomor kali tiang ingkang taubat. Nomor 3 tiang ingkang arif. Niku sebutannya dalam kitabnya begitu. Jadi ini judulnya tiang-tiang ingkang sibuk, tiang-tiang ingkang taubat, tiang-tiang ingkang arif. Ini salah satu subjudul di dalam kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Ketahuilah bahwa orang yang sibuk dengan urusan dunia, dikatakan dalam kitabnya begitu, ini saya ringkaskan, yaitu orang-orang yang terkena tipu dayanya. Tipu dayanya siapa? Dunia. Karena dunia itu tadi katakan dalam Ali Imran 185 adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang menikah segala kenikmatan dunia ini itu adalah memperdaya kita, berpotensi memperdaya kita. Bukankah jenengan melihat orang yang bisa zolim itu justru orang berkuasa, gitu bang? Ini orang kuasa piye zolim ya, wong orang dari kemampuan. Makanya yang namanya kenikmatan itu memperdaya kita. Maka di sini katakan orang yang sibuk dengan urusan dunianya adalah orang ingkang terperdaya. Sehingga urusan dunianya membuat dia sangat sibuk, lalai dengan urusan akhiratnya. Sementara kita dicontohkan seorang ibu yang sangat sibuk dunia untuk akhiratnya, tapi ada orang yang sibuk dunia hanya untuk dunianya saja. Maka sudah pasti dikatakan hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Tiang-tiang ingkang disibukkan dengan urusan dunia terus menerus, pasti hatinya akan lalai terhadap mengingat kematian. Dikatakan kalaulah pun mengingat kematian sedikit saja dan dia benci kepadanya. Pokoknya yo nek kondo kematian ki wegah men, nek iso ora sok krungu wong mati. Gitu. Jika orang-orang yang sibuk dengan dunianya, orang yang terperdaya itu seperti itu kondisi hatinya. Dibuat lalai oleh Allah terhadap mengingat mati. Padahal jangan tahu orang yang lalai mengingat mati dia akan dihinakan dengan 3 keadaan, yaitu apa? Taswif di dalam tobat. Dia akan menunda tobat, alangkolah. Sholat alhamdulillah, istighfar alhamdulillah, begitu terus. Dan dia akan menunda-nunda ibadah. Wis waktu nemeh entek duhur sarap asar is engkol-engkol gitu. Subhanallah. Ibu-ibu diperingatkan khususnya sholat isya, jangan ditunda-tunda. Jadi ditunda-tunda nanti keturun. Bablas tekan esok, ini bahaya. Maka jangan sampai ditunda. Jadi
Jikapun orang ini ingat mati, dia mengingat dengan jumlah yang sangat sedikit. Maka kalau jenengan tidak mau tergantung dengan orang yang sibuk dengan dunianya, tolong banyak ingat mati. Ini jenengan akan sibuk untuk urusan akhirat panjenengan. Jadi orang cerdas. Kemudian, maka dia tidak mengingat kematian kecuali dalam jumlah yang sedikit. Jikapun dia ingat, maka hanya sebagai alasan kepada dunia dan sibuk menjelekkan kematian yang justru akan menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nek kondo kematian pokoke wis ngelek-elek babab kematian. Alah mati opo lah kene ora aku wis dawa. Aku pun ndak dino ora sehat yo ben wae paling umurku wis dawa. Kayak gitu dia. Dia melawan apa ya sesungguhnya terjadi. Tiap hari bertambah umur kan berkurang umur sebenarnya, nggih. Gini apa nggih? Kemudian yang golongan kedua, ini mudah-mudahan dengan semuanya sudah ngasih minimal golongan kedua ini. Jadi menika tiang-tiang ingkang taubat. Maka orang ini termasuk orang yang banyak mengingat kematian, tapi dia itu masih rodo jeleh kali mati. Siut dia kali mati. Inilah kebanyakan kita toh. Jadi kan takoli seneng apa ora karo mati? Ketoke urung seneng gitu. Gitu. Saya begitu saya kalau udah sakit dada kirinya bilang sama istri saya, Mi, nek aku dijikuk malam iki janjane yo urung siap, Mi. Ya mbok aja siki ya, Mi yo. Tapi nek iya aku wasiat iki gitu. Kadang-kadang kalau sudah dadanya sakit itu kadang-kadang gitu. Ya subhanallah. Di golongan orang yang tobat ini bukan golongan orang yang cinta dengan kematian. Padahal ada satu hadis tersendiri bahwa Rasul menyebutkan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah tidak suka bertemu dengan dia. Sekali lagi saya ulang, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah tidak suka bertemu dengan dia. Maksudnya apa? Mati. Barang siapa yang benci dengan kematian, maka sesungguhnya Allah bisa jadi membenci dia. Tetapi golongan orang yang tobat ini tidak masuk ke hadis itu. Sebab apa? Sebab orang yang tobat ini adalah orang yang benci terhadap kematian dengan alasan merasa belum siap, belum cukup bekal, dan jumlah amal solehnya masih sedikit. Itulah kita semua gini bang. Mending kita masuk ke golongan kedua. Kalau yang golongan pertama tadi kan orang urus mati, siapa yang mati buh kapan orang urusan. Kan begitu yang pertama tadi. Yang kedua ini kita sadar bahwa kita tuh janjinya ya mati. Ini arep mati tenan dia, aduh ya aja sikit to. Mbok ae urung aku urung siap. Kan gitu. Gini Bang nggih. Nah, ini diumpamakan oleh para ulama seperti seseorang yang hendak menikahi wanita pujaannya, seorang laki-laki nih. Hendak menikahi wanita pujaannya. Ning ditunggu-tunggu karo sing wedok iki kapan to nglamare? Orang ngelamar. Ketika ditanya, "Kenapa enggak lamar-lamar?" Lah, aku ki urung siap e. Pengen iki nggawa sesuatu teng jenengan ki yo sing apik bekale. Ojo mung saonone seperangkat alat salat wis. Nah, kan masalah. Janjane ngentuk to niku. Ning rumangsa ya Allah, saya ini ingin menghargai calon istri yang saya cintai, yang saya kasihi, sehingga saya berbekal. Maka ciri-ciri orang yang kedua ini, yang tobat ini adalah sudah mulai memperbanyak jumlah amal. Ngalahkan sing wani kula. Kesel, ini yo tetap tangi turu, tangi wengi salat. Nah niku lho, mulai berbekal. Sebagaimana seorang yang hendak melamar kekasihnya, maka dia kan melakukan suatu kerja. Orang lamar-lamar kapan? Yo sing nek wis siap. Lah kuwi siap e opo? Menang wae, menang wae ndak pripun. Dia bekerja mencari bekal sehingga pada saatnya nanti memantaskan dirinya untuk ngelamar pada sini maksudnya mati. Jadi orang-orang yang kedua ini sudah tobat. Maka kita dulu sudah pernah belajar Quran surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya la'alakum tuflihun. Memang kita diperintahkan untuk banyak bertobat. Apa tobat? Ucapan apa? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kalau jenengan longgar langsung ambil air wudhu, sholat tobat 2 rakaat. Bar asar jenengan nesu-nesu. Kali tiang sinten mawon pun. Pokoknya intinya jenengan dosa. Kemudian jenengan hibah. Sing nganti bosan oleh hibah. Merasa berdosa.
Ba'da asar, pada asar lah asalnya nggak boleh sholat nggih. Goro-goro jenengan dosa, maka jenengan wajib mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Gusti Allah, saya salah ya Allah, saya bertobat kepadamu. Kemudian jenengan ambil air wudhu, sholat 2 rakaat boleh? Boleh. Walaupun ba'da asar, walaupun ba'da subuh. Sebagaimana nanti ketika kita belajar tentang sholat sunnah, nanti kita akan sampai. Boleh melaksanakan sholat qobliyah di waktu ba'diyah untuk orang yang pun biasa. Jenengan pun biasa qobliyah duhur. Jebul jenengan teng masjid pun iqomah, jenengan tumut sholat duhur. Karena jenengan pun biasa qobliyah duhur 4 rakaat. 4 rakaat ini sebelum duhur ini. Maka jenengan boleh melaksanakan seba'da duhur 4 rakaat, jadi totalnya 6 rakaat. Boleh. Jadi ada syariat-syariat khusus karena sebuah keadaan dimaafkan. Termasuk niku wau salat tobat niku wau. Dan orang-orang golongan kedua ini orangnya memang banyak jumlah tobatnya. Karena dia berbekal sehingga amalnya diperbanyak, Kemudian boleh jadi yang bersangkutan kayak kita semua benci kematian karena takut kematian itu menyandranya sebelum cukup bekalnya lah, nembe niate meh berbekal sak yuto nembe entuk 50.000 mati, paham ya? Separuh urung. Maka bisa jadi orang-orang kayak kita tuh benci kematian, tapi kebenciannya ini bukan masuk hadis yang tadi. Bukan masuk hadis siapa yang benci bertemu Allah maka Allah benci bertemu dia. Maksudnya siapa yang benci dengan kematian Allah juga bisa benci kepada dia. Tapi golongan ini nggak masuk sebab alasan dari takut kepada kematiannya karena ingin berbekal. Catatannya ibu-ibu semuanya, berarti poinnya adalah berbekal. Itu poinnya. Nek dengan kategori orang kedua memang sudah mulai berbekal. Bekal. Semakin banyak bekalnya, insya Allah semakin baik kondisinya. Nah, harus rela capek ibu-ibu, rela capek, rela sabar, rela menahan diri, kan gitu nggih? Gitu memang begitu ibu-ibu. Memang capek kita di dunia. Imam Ahmad ditanya, kapan orang muslim istirahat? Nanti kalau kaki kita menginjakan di surga, itu baru istirahat buat kita. Sak niki dereng wayahe istirahat. Tiang muslim niku mboten leha-leha teng dunia, memang capek. Subhanallah, begitu nggih. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif. Menika orang yang selalu mengingat kematian. Terus menerus setiap waktunya dia ingat kematian. Kita tahu nih, mengingat kematian dados cerdas. Saya ulang-ulang, bahkan orang sejahat Freddy Budiman pun begitu tahu mau ditembak mati dadi apik toh. Nggih mboten? Bukti to niku? Nggih mboten? Kurang nopo Freddy Budiman, bandar narkoba yang sangat dahsyat besar, menguasai wilayah mana itu? Wah, pokoknya gede banget lah. Pacarnya yo akeh men. Orang karu-karuan, tapi begitu mau dieksekusi mati langsung berubah total. Gini bagi, ini ada cicak datang nih. Jadi bahkan orang yang sejahat itu pun ketika ingat mati langsung cerdas. Lah kita ini yang nggak mau dieksekusi mati, kan kita nggak mau dieksekusi mati, tapi bisa nggak mati setiap waktu? Bisa kan? Bayangin, kalau kita menjadi orang arif, golongan ketiga ini, kita adalah orang yang setiap waktu ingat mati. Mengingat mati bukan jadi ngelokro ibu-ibu, justru jadi semangat. Maka di antara indikasi orang yang arif adalah orang yang sangat semangat di dalam memupuk amal soleh. Tidaklah lewat waktunya kecuali dia menjadikan waktunya itu ada nilai amal solehnya. Tidaklah dia punya harta kecuali dia ingin hartanya benar-benar fisabilillah. Seperti itu. Dia nggak sempet sing ora perlu tuku tas ini itu karu-karuan, mboten pengin yang arif niku. Ada nggak orang beli tas 500 juta? Kok bisa nih?
tuku tas 500 juta niku pripun, subhanallah. Tapi bisa terjadi karena orang yang masuk golongan yang sibuk tadi dengan dunianya. Adapun orang arif, indikatornya, indikasinya terlihat dengan dia betul-betul menjadikan setiap waktunya, setiap hartanya, setiap nikmat yang Allah berikan betul-betul efektif untuk beribadah dan mencari negeri akhirat. Gitu. Caranya bagaimana? Banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Banyak ingat mati bukan untuk ngelokro, tapi untuk semangat. Justru karena kita tahu kita mau meninggal, maka kita harus berbenah, berbekal dalam jumlah yang lebih banyak. Gitu? Bukan malah ngelokro, mati. Kau kon kerja mau, bukan. Ia sangat ingin, perasaan orang ini, orang yang arif ini sangat ingin terlepas dari negeri orang-orang yang membuat dia justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dikatakan menunggu kematiannya sebagaimana seorang kekasih menunggu kekasihnya. Kapan ya oleh teko? Jenengan kata niku dereng. Duh, kapan ya kematian menyambut saya? Rasa-rasanya kita belum di situ. Gitu? Mara sepuh saya 86 tahun, kalau hari Jumat mesti ngomong begitu, aku kok orang dijemput ya, begitu. Lampun pengen apa mbah? Sampun. Lah kok koncoku yo wis ora ono blas. Konco SD wis do mati kabeh, konco SMP mati kabeh. Pripun? Hidupnya puas, insya Allah. Yang insya Allah orang soleh, insya Allah. Tapi begitu saya sampaikan hadis, sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, semangat lagi. Nek ngono aku tak urip wae. Masya Allah. Jadi saya kalau sama beliau itu makanya Masya Allah nih. Jadi saya itu mantu idamannya katanya, karena bisa diajak ngobrol. Najan paling miskin di antara mantu, tapi selalu diharapkan kepulangannya itu. Masya Allah. Karena kalau khususnya kalau hari Jumat kita tuh ngobrol seperti itu. Selalu seperti itu. Masya Allah. Jadi orang ini memang sudah punya keinginan hati bahwa kapan saya bertemu dengan kekasih saya, yaitu kematian. Dia ingin pindah dari alam yang serba ruwet ini ke alam istirahat. Sebagaimana doanya Rasulullah berdoa, wa rohatan li fi kulli syar. Terus dia muslim itu begitu mati istirahat dari sedoyo keruwetan dunia. Pun boten enten masalah malih bagi orang yang beriman. Ini orang beriman mlebu kuburan bubar malah orang karu-karuan, kesel pol nggih. Makanya mending kesel saiki cetok nggih. Hanya ada waktunya, batasnya jelas. Swidak tekan pitung kesel bar nggih. Gitu. Sebagian 90 tahun bar niku bar. Sebab sak bare mengenjang niku urip terus niku lho. Bayangin kalau jenengan keliru teng mriku, alah repot. Nggih. Makanya orang yang arif ini adalah orang yang betul-betul menyiapkan dirinya dan mengatakan kekasih kan datang saat kematian menjemput. Jadi memang dia ingin betul ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini kecintaannya terhadap kematian dimaklumi. Paham ya? Kalau tadi kan bencinya terhadap kematian dimaklumi, benci sebab urung siap bekal. Kalau ini cinta pengen mati sebab dia ingin betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh keruwetan-keruwetan dunia. Maka kemudian dikatakan mana yang paling baik di antara mereka? Yang paling baik adalah yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surah Luqman ayat ke-34 mengisahkan tentang rahasia Allah terhadap kematian. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Jadi setiap jiwa tidak tahu nopo ingkang badhe dilakoni 1 jam, 2 jam, 3 jam ngenjang boten ngertos, boten saged. Jenengan nanti niat tidur, iya kalau masih hidup. Gitu? Gitu? Jenengan ngenjang boleh tengkasian, iya kalau sampai besok umurnya. Kan begitu? Gak ada yang tahu. Dan setiap jiwa tidak tahu dengan cara apa dan di mana dia meninggal.
Jadi jangan nggak usah sibuk mikirin kok sing ngubur aku sapa, itu urusannya sing urip. Bukan urusannya jenengan. Aku sesuk nek mati dirun kono ya terserah sing urip. Nggih, dite urusannya jenengan. Gitu. Iya, niki mana lagi? Gitu. Jadi nggih, yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Nggih. Nah, itu tentang kitab Tamasuk ke Negeri Akhirat saya cuplikan sedikit. Sekarang kita masuk ke bab yang lain, yaitu bab tentang sholat. Bab tentang sholat. Pokoknya di sini itu pokoknya lengkap. Langsung semuanya diborong pelajarannya gitu. Walaupun sedikit-sedikit. Sebelum kita membahas lanjut tentang sholat, yaitu syarat sholat, nanti kita membahas bab tentang hilangnya najis. Saya ingatkan bahwa Rasulullah bersabda, saddidu wa qaribu wa'malu. Kemudian Rasulullah bersabda, wa'lamu anna khairu a'malikum as-sholat. Kata Rasulullah, saddidu. Saddidu itu ngaten, berusaha bener terus, itu saddidu. Jangan berusaha untuk bener terus. Sholat ya tepat waktu, ngomong ya diukur, sesuai dengan aturan semuanya. Wa qaribu ning kenyataanipun panjenengan lak saged terus niku. Kon istiqomah angin, kon bener terus angin. Maka kata Rasulullah, wa qaribu, dekatilah. Nek ora iso bener terus yo, kita itu inginnya bener terus, inginnya di hati. Jangan punya keinginan ala salah sedino ya apa-apa. Jangan. Kata Rasulullah, wa qaribu, dekatilah. Nek ora iso apik men yo, rada apik. Maka di sini disebutkan di dalam keterangan hadis ini seperti seorang pemanah. Ada jamaah di Masjid Ngesti itu namanya Mas Kusno, itu orang yang ngurusi panahan. Kalau jangan ke lapangan yang di depan Masjid Ngesti itu sebelah selatannya itu kan ada lapangan tuh itu. Kan jenengan sebelah timur itu masih ada tempat untuk panah itu yang latihan Mas Kusno namanya, itu jamaah. Jadi orang yang mau manah itu kan fokus, supaya entuk tengah. Ini tengah nilainya 10, 10, 9, 8, 7, 6 kan begitu. Semakin fokus dia, maka semakin bisa mendapatkan yang 10. Ini kenyataan nih dalam pemanah kan tidak selalu dapat 10, gini bang. Ini minimal ya ojo loro. Ya salah nih ya ojo melompat katomen gitu maksudnya, paham gitu? Paham gitu? Makanya Rasulullah kata saddidu wa qaribu wa malu, dan mulailah pilih-pilih amal. Sebab jenengan wekdal terbatas, kemampuan terbatas, maka optimalkan nopo-nopo ingkang jenengan gadah. Contoh, kepeksa jenengan didadake wong sugih. Kepeksa mboten sugih. Saya katakan kepeksa kenapa? Banyak orang yang sugih itu nggak berhasil masalahnya. Kalau yang tahu, saya contohkan, jenengan kan mboten purun toh, putrane jenengan dijenengi Fir'aun mboten purun toh. Nah, ya nyata toh niku. Padahal sugih toh Fir'aun, sugih ganteng, raja menguasai dunia. Jenengan anak Fir'aun ora gelem. Demikian juga jenengan anaknya jenenge Qarun mboten purun toh. Padahal sugih toh Qarun. Sugih banget niku. Ini jenengan anak sinten Mas Qarun kita ya ora gelem jenengan. Sebab nopo? Gagal dia. Gagal. Maka saya katakan kepeksone jenengan dados tiyang sugih. Maka pastikan sugih panjenengan itu wa malu, pilih tuh. Saya bisa tuh dengan kekayaan saya masuk surganya Allah, yaitu apa? Fisabilillah. Hartanya fisabilillah, tanahnya fisabilillah. Begitu itu. Untuk apa jenengan punya harta banyak mati ditinggalin? Untuk apa coba? Saya ngajak jenengan berpikir. Jadi beban di yaumil akhir, dihisab. Jadi kalau jenengan jadi jariah buat jenengan, harta panjenengan jadi jariah buat jenengan, masya Allah. Jenengan punya persiapan yang baik, berbekal dengan bekal yang baik. Wa malu, kata Rasulullah. Ayo beramalah. Dan disebutkan di sini, wa'lamu, ketahuilah, anna sesungguhnya khairu a'malikum as-sholat, sebaik-baik amal adalah sholat. Makanya dikatakan, sesungguhnya amal yang kali pertama dihisab adalah sholat. Fa'in sholahat, jikalau baik sholatnya, maka sholaha sa'iruha, maka lia-lia ini melu apik. Fa'in fasadat, jikalau jelek sholatnya, fasada sa'iruha, maka liane itu elek. Sebab goro-goro sholat. Nah, itulah mengapa kita belajar sholat. Lambat-lambat.
Ketoke pun rada suwe kita nggih, nembe etuk sithik to. Memang begitu belajar. Memang begitu belajar yang serius itu begitu. Ngantuk mboten? Ngantuk mboten? Insyaallah mboten nggih. Nek ngantuk kebangetan. Saya itu dikenal nggih sebagai ustadz yang kalau ngisi Jumatan pun yang Jumatan nggak ngantuk loh. Nggih. Jadi kalau jenengan ngantuk bertanya-tanya, ini kesel banget kok ya. Saya kalau ada jamaah sampai ngantuk buat ini kesel banget nih. Mungkin habis seharian gebag sodor barang. Jadi begitu saddidu wa qaribu wa'lamu. Nah, ini ada doanya. Ini jangan doanya dihafalkan nggih. Doanya Rasulullah untuk menjadi orang yang saddidu wa qaribu wa'malu. Itu ada doanya. Yaitu apa? Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan petunjuk padaku dan luruskanlah diriku. Saddid itu lurus, tegak, benar. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, hidayah kepadaku, dan kelurusan kepadaku. Begitu. Jadi minta. Ini doanya seperti itu. Nanti jangan lihat lagi videonya, ditulis, di rumah ditulis. Kayaknya video terakhir nggak banyak dilihat kayaknya. Saya melihat jumlah yang lihat itu sedikit. Karena bulan Agustus banyak gebag sodornya. Makanya jangan tadi lari ngaji. Diulang. Karena saya yakin jenengan nggak langsung nempel seperti ini. Yakin pun. Mudah saking masjid pun aki mau belajar apa ya? Kok lali ya? 1 2 alhamdulillah. Lumayan 1 2 lumayan banget nih. Pun begitu kalau jenengan duduk seperti ini sudah dapat pahala. Ini lah kedah meningkat suwe-suwe ya nyantel sithik-sithik gitu. Makanya supaya nyantel dilihat ulang videonya. Kemudian ini tentang penyemangat sholat kita. Banyak sekali hadisnya, ini setiap kali pertemuan kita sampaikan. Nah, kemudian kita kemarin sampai di bab hilangnya najis, insya Allah. Hilangnya najis, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis najis secara singkat. Nah, sekarang saya mau bahas apa yang lazim terjadi di lingkungan kita, yaitu bagaimana dengan najis dari kotoran cicak. Mulai kata toh? Ini apa nggih? Nang omah yo akeh, tempat salat jenengan kadang-kadang yo kecicaan. Ini apa nggih? Kadang-kadang juga kotoran tikus. Gitu? Tokek dan yang semisal itu, burung. Ini ono mlebu tapi burungnya ya. Malah dikalani burungnya mlebu kabeh ngene. Alap-alap itu serwiti. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan, kenapa ini saya bahas? Karena ini penting, Kalau pembahasan bab najis itu kan luas banget. Saya nulis itu hampir 4 buku tentang najis ini. Nanti kita bertahap sedikit-sedikit nih, sedikit-sedikit. Saya ngajak jenengan untuk berpikir betul. Sekarang apa hukumnya menurut jenengan? Tai cicak, ini hukumnya apa nih? Napa? Najis napa dimaafkan? Hukum asalnya najis. Najis hukum asalnya dimaafkan ketika dalam kondisi kering. Nek jenengan kek salat, najis kan dari 3 hal najis badannya hilang dari badan, hilang dari tempat, dan hilang dari pakaian. Nek jenengan sholat, kemudian tiba-tiba kena kotoran cicak basah, niku hitungannya yang kuat dikatakan najis, walaupun kita menghargai ada pendapat ulama yang mengatakan tidak. Tapi kalau jenengan madzhab Syafi'i kebanyakan mengatakan najis. Sekarang kita lihat sepatusnya dengan boten was-was syaitan. Bagi orang yang was-was iki piye ya najis orang ini, itu malah justru nggak najis buat orang seperti itu. Ini was-was, udah pokoknya orang najis, pun itu untuk orang yang was-was. Karena ada orang yang punya penyakit was-was. Penyakit was-was niku angel banget oleh ngobati. Allah,
Allahu Akbar. Kata urung pas Allahu Akbar. Wudu meneh. Kita ingat sesithik wudu meneh. Itu orang was-was. Dan itu penyakit, ibu-ibu semuanya. Nah, untuk membahas tentang najis dari hewan semisal cicak ini, maka kita lihat, untuk hewan yang tidak mengalir darahnya atau tidak memiliki pembuluh darah, maka secara asal sebenarnya tidak najis. Apa dalilnya? Jangan perhatikan, apa dalilnya? Rasulullah ngendika, idza waqa'a dzubabu, jikalau ada lalat, dzubabu itu lalat, fil sarobi, fil sarobi ahadikum, yang masuk ke dalam makanan punya panjenengan, maka dikatakan kata Rasulullah, falyagmishu, maka tenggelamkan, summa liyansihu, kemudian buanglah. Terus nek jenengan gadah minuman teh ono lalat lebu dubabu mlebet teng makanane panjenengan, maka kata Rasulullah falyagmishu, tenggelamkan, kemudian buanglah. Kata Rasulullah, fa inna fi ihda janahaihi da'an wal akhra sifaan, sebab di salah satu dari sayap lalat niku ada penyakit, tetapi salah satunya ada obatnya. Maka kalau ditenggelamkan mlebet teng ombene panjenengan, minuman panjenengan, maka sudah netral. Tapi jangan kemudian enggak dibuang terus nek ngono wis enak alate tak tambahi wae nggo enak-enak. Bukan. Kata Rasulullah, buanglah. Dikatakan liyansi'uhu, buanglah. Tapi jenengan boleh mengkonsumsi minumannya. Satu, ini dalil bahwa lalat itu termasuk yang tidak mengalir darahnya. Ini dalil pertama. Yang kedua, hadis tentang ikan. Hadis tentang ikan. Ahilat lakum, dihalalkan untuk panjenengan semua, maitatani wadamani, dihalalkan untuk panjenengan maitatani, dua bangkai, dan wadamani, dua darah. Dados halal kagem panjenengan dua bangkai dan dua darah. Jangan perhatikan, fa'amal maitatani, adapun dua bangkai yang dimaksud adalah falhutu wal jarodu. Falhutu itu ikan, dan wal jarodu itu belalang. Berarti nek belalang niku najan bangkai tetap halal, tidak haram. Jadi dari sini kita tahu bahwa ikan dan belalang itu sekali lagi walaupun bangkai halal. Jadi orang kudu nek dengan konsumsi ikan itu kudu tuku iwak nang Superindo kudu sing isih urip. Sing wis mati ya ora apa-apa. Kemudian wa ama damani, adapun dua darah yang dihalalkan tempat panjenengan adalah fal kabidu, adalah hati atau liver, dan wattihalu, yaitu limpa. Limpa itu yang sebelah mana? Mungkin dengan lebih tahu. Jadi yang boleh itu adalah hati atau liver dan limpa. Nanti ini pembahasan lebih lanjut lagi nih. Mana sih bagian yang dimaksud hati dan limpa? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang falhutu wal jarodu, tentang ikan dan belalang. Nah, dua dalil ini dipakai oleh para ulama, hampir sebagian besar ulama, jumhur ulama. Kalau sebagian besar ulama berarti jumhur ulama, sebutannya begitu, mengkiaskan tentang semua binatang yang tidak mengalir darahnya dengan belalang, lalat, dan ikan. Berarti kalau kita bertanya hukum cicak, maka pertanyaannya, cicak niku enten darah mengalirnya napa mboten, kan itu pertanyaannya. Gini apa nggih? Sebab kalau dia termasuk yang mengalir darahnya berarti najis, kalau tidak mengalir darahnya berarti tidak najis. Jadi sub pembahasannya,
iki cicak ngalir apa ora to darahnya? Ngalir mboten cicak? Walaupun sedikit nek jenengan mateni cicak enten mboten darahnya niku. Enten. Gitu. Abdul nek nemu cicak mesti langsung dibanting. Sunah ya katanya. Kalau sekali banting maka dapat pahala besar. Gitu. Sunah nggih. Cicak itu boleh dibunuh enggak? Boleh. Sunah. Sebab cicak zaman Nabi Ibrahim termasuk sing niku lho, nyebul supaya genine Ibrahim tadi gede. Genine apa? Namrud sing bakar Ibrahim. Itulah mengapa saya katakan ibu-ibu, karena kita tahu timbangan itu akan ada. Walaupun cili sing gawe elek ampun. Cili apik lakoni. Walaupun cili. Contoh niku mau cicak niku. Sampai ada sunah membunuh cicak itu berpahala. Goro-goro napa? Goro-goro cicak tumut-tumput dados musuh Ibrahim alaihissalam. Milu nyebul-nyebul. Padahal cicak nyebul emang pengaruhe apa? Ngene apa nggih? Apa yo dadi genine gede? Ayo mboten kok. Cilik banget. Maksudnya apa? Walaupun kecil, perbuatan buruk akan menjadi beban buat jenengan. Sebaliknya, perbuatan baik walaupun kecil, mungkin ketok remeh, mung sedekah 1000, mung duwene 1000 ya dilakoni. Itu akan membuat jenengan punya keuntungan di yaumil akhir. Nah, setelah mengetahui bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya itu suci bagian tubuhnya dan semua yang keluar dari dalamnya maka suci, maka cicak termasuk yang mana? Nah, Imam Nawawi menyebutkan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan cicak termasuk yang enggak mengalir darahnya. Berarti menurut Imam Nawawi ini tidak najis. Tetapi pendapat jumhur mengatakan bahwa cicak itu termasuk yang mengalir darahnya. Jadi Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar mengatakan an-nautsani mala nafsalahu sa'ilatun. Hewan yang tidak, ada yang kedua, hewan yang tidak memiliki nafas atau darah yang mengalir, maka fahuwa tohirun, maka dia suci. Maka dia suci bagian tubuhnya dan segala sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Jadi kalau yang tidak mengalir darahnya maka dikatakan suci. Walaupun sekali lagi ada pendapat yang mengatakan enggak, tetap orang koyo ngono, enggak dibagi seperti itu, ada Ibnu Hazm. Jadi kita melihat pendapat jumhur supaya jenengan tentrem. Maka cicak, pendapat jumhur mengatakan termasuk yang mengalir darahnya. Itulah mengapa kotoran cicak dalam kondisi basah maka tetap najis. Tapi kalau kering dimaafkan. Kata Imam Ad-Dasuki Al-Maliki berkata, laisa mimma ladamallahu, bahwa tidaklah termasuk yang namanya al-wazal, yaitu cicak, kemudian wasahali, yaitu kadal, wasahmatul ardi, cacing merah, adalah bukan termasuk yang tidak mengalir darahnya, justru dia termasuk yang mengalir darahnya. Jadi sekali lagi, cicak termasuk yang dikatakan mengalir darahnya. Karena mengalir darahnya, maka hukumnya kotorannya jadi najis. Paham sampai di sini nggih? Lambat-lambat. Kemudian juga pendapat ini dikuatkan fakta bahwa zaman sekarang kita bisa melihat cicak memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup sebagaimana hewan-hewan yang memiliki darah yang mengalir pada umumnya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa cicak itu punya jantung dengan sistem peredaran darah kayak kita tuh loh, tertutup, muter. Sebagaimana hewan pada umumnya yang punya darah yang mengalir. Maka dari sini kita berkesimpulan yang lebih kuat bahwa yang namanya kotoran cicak itu kalau basah najis. Nah sekarang ada kasus, duh Ustadz, tapi yo piye yo, umahku kuwi kebrak karo cicak, diberantas yo angel tenan. Wis ora iso dihindari, mesti didorong cicak opah men. Maka dalam kondisi seperti itu ada keadaan yang memaafkan. Ini berlaku jikalau kita masih bisa menghindari. Wong cicake neleke nang kono pojok mung telu. Apa ya awake dhewe ora menghindari?
Sungguh-sungguh malah tidak. Nah niku. Paham nggih? Tapi kalau misalnya menyeluruh angel tenan, nanti ada hukum lain yang memaafkan. Maka kita lihat gitu, terkait dengan itu. Jadi secara asal tetap kita pahami bahwa kotorannya tetap najis, tidak dimaafkan, kecuali sangat sulit keadaannya. Cara mensucikannya sama nggih, dihilangkan air najisnya dulu, artinya teleke dihilangi dhisik, harus hilang air najisnya, kemudian dibersihkan. Nah, sekarang keadaan di mana sesuatu yang memang kadang-kadang kita nggak bisa hindari, ibu-ibu semuanya. Ini saya lagi ngajak jenengan supaya jenengan itu tentrem, maksudnya itu. Walaupun kita tahu secara hukum asalnya najis, tetapi ada keadaan yang bisa memaafkan. Satu, jikalau kering memang dimaafkan. Jikalau kotoran cicak kering itu dimaafkan. Kemudian jenengan tuh tidak sengaja, betul-betul nggak tahu. Jenengan ketiban, orang ketiban neraka tenan, pun rampung himpun, itu dimaafkan termasuk. Tapi kalau jenengan tahu tetap wajib bersuci. Kemudian sudah terlalu merata, itu juga dimaafkan. Mus angel tenan lan ning ndi ono kabeh dai cicak. Nah, kondisi seperti ini termasuknya dimaafkan. Tapi ya kita zaman sekarang insya Allah ada cara untuk memberantas sih. Kayak semut aja, kalau kita kasih kapur semut lah buatan melebet gini apa gitu. Maka insya Allah termasuk yang bisa diusahakan. Jikalau misalnya, jikalau ternyata nggak bisa dihindari, maka diantara caranya adalah taklid ke madhab yang lain. Karena ada madhab yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan madhab tidak najis. Maka pada situasi seperti itu angel tenan ya wis lah melu madhab sing ora najis gitu. Ini supaya jenengan tetap tentrem. Rumah panjenengan dilolai akeh banget. Angel dan dibenake sak jam wis penuh meneh lho, saya itu ya sudah dimaafkan insyaallah, nggih. Nggih. Jadi di antara kaidahnya adalah kalau najis yang sudah sangat merata, insya Allah ada kaidah yang bisa memaafkan itu. Tapi sekali lagi ini termasuk darurat nih. Wong kenyataannya sebenarnya kita kan masih bisa mengusahakan untuk masjid bersih dari cicak, sakit betul. Insya Allah bisa nih, insya Allah. Zaman sekarang itu banyak cara nih. Mungkin zaman dulu yang memang bener-bener orang obat guys, piye meneh gitu. Jadi itu nih beberapa hal terkait dengan syarat sholat, yaitu hilangnya najis. Sedikit-sedikit kita belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ada satu lagi pembahasan tentang masalah melanjutkan akidah kita, yaitu bab tentang syarat la ilaha illallah. Yang berikutnya kemarin baru satu, baru al ilmu. Yang berikutnya sebenarnya yakin, tapi sepertinya waktunya sudah cukup malam. Nanti kita lanjutkan di pengajian berikutnya insya Allah. Hari ini kebetulan saya 5 kali, jadi agak letoy. Agak letoy dari sebelum subuh, kemudian Jumatan. Pada Jumat tadi saya di Wali SD Sambikerep. Ada yang datang nggak tadi? Kemudian contohnya ada undangan ke tetangga, kemudian ke sini. Jadi masya Allah tenaganya agak sedikit over. Mohon doanya untuk tetap sehat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.